Halo teman-teman, gue mau ngelanjutin topik pembahasan dari video gue sebelumnya, yaitu gimana caranya Nuh bisa membawa dinosaurus ke dalam kapalnya. Ya, kebanyakan kita pasti mikirin kendala yang sama, yaitu adalah ukurannya. Oke, terus solusinya gimana? Ya sederhana, pilihlah dinosaurus yang masih kecil, masih muda. Berlaku juga sama buat beruang, jerapah, kuda. Pilihlah yang masih kecil, masih muda. Pertama, dari ukuran, hemat tempat. Makanannya pasti lebih sedikit, ya. Kotorannya juga pasti lebih sedikit. Lalu daya tahan tubuhnya pasti lebih prima. Dan setelah banjir, mereka kan masih harus melanjutkan berkembang biak, ya. Usia produktifnya pun masih lebih panjang daripada yang sudah tua-tua. Oke? Jelas ya, masalah ukuran beres. Kita lanjut ke kendala berikutnya, yaitu adalah jumlah hewan. Itu hewan kan di seluruh dunia banyak banget. Itu gimana caranya Nuh bisa bawa semuanya? Nah ini, kalian harus hati-hati sama pertanyaan. Kalau pertanyaannya sudah salah dari awal, ngejawabnya pun bakalan bingung, bakalan ngawur, ya. Lagian siapa yang bilang, interpretasi dari mana yang bilang kalau Nuh harus bawa semua hewan di bumi? Sekarang coba pertanyaannya gue ganti. Hewan apa saja yang harus dibawa oleh Nuh ke dalam kapalnya? Nah, buat ngejawab ini, kita lihat sumber sejarah kita ya. Kejadian 7 ayat 14. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Di sini ditulis berkali-kali, hewan itu after his kind, after their kind, after his kind. Maksudnya apa? Ya dalam bahasa Indonesianya adalah hewan-hewan berdasarkan jenisnya. Nah ini gue kasih contoh biar kalian lebih paham ya. Berapa banyak dari kalian yang tahu kalau anjing, serigala, rubah itu adalah jenis hewan yang sama? Kalau kalian ingat dulu pelajaran biologi, itu kan ada klasifikasi hewan, filum, kelas, ordo, familia. Nah, 3 hewan ini berada di dalam familia yang sama, yaitu adalah Canidae. Kalau kalian yang pelihara anjing, mungkin tahu ya merek makanannya tuh Royal Canin. Canin tuh dari kata Canidae. Contoh lain, kucing, singa, harimau, macan tutul, panther, itu juga berada dalam satu famili yang sama, jenis yang sama, yaitu adalah Felidae. Contoh lain lagi, beruang kutub, ya, polar bear, grizzly bear, lalu panda, ya, itu juga family-nya sama, yaitu adalah Ursidae. Oke, jadi Nuh tidak disuruh membawa semua spesies hewan di dunia, hanya jenis-jenis tertentu saja yang ditentukan oleh Tuhan. Itu kriteria pertama. Kriteria berikutnya adalah kita baca di Kejadian 7 ayat 22. Bahasa Inggrisnya lagi, yaitu semua hewan, semua makhluk ya yang bernafas melalui lubang hidung. Di situ ditulis nostrils dan hidup di darat ya. Jadi pertama bernafas lewat lubang hidung, hidupnya di darat, semuanya itu mati karena banjir. Jadi kalau tidak bernafas lewat lubang hidung dan tidak hidup di darat, mati atau tetap hidup? Ya tetap hidup ya. Jadi yang nama ikan gurame, cumi-cumi, kerang ijo, lobster, perlu nggak dibawa Nuh ke dalam kapal? Ya jelas enggak ya, kecuali Nuh waktu itu mau bikin restoran seafood ya. Cuman itu nggak ditulis, jadi gue nggak tahu deh. Oke, nah berikutnya, cacing dan serangga. Perlu nggak dibawa Nuh ke dalam kapal? Nah ini gue kasih kalian tugas sedikit. Kalian cari tahu gimana cara cacing dan serangga bernafas. Lewat lubang hidung atau enggak. Dari situ kalian akan tahu mereka ini perlu dibawa atau enggak ya. Berikutnya biar kalian ada gambaran lah ya, kira-kira ini Nuh harus bawa berapa ekor hewan sih gitu ya. Nah kita lihat datanya aja nih, hewan-hewan yang udah pasti dibawa tuh kurang lebih ada, angka kasarnya tuh ada berapa sih. Pertama bangsa-bangsa burung. Ya burung itu family-nya kurang lebih ada 140-an. Lalu reptil tuh kurang lebih ada 90-an. Setelah itu mamalia tuh ada 150-an. Ya, ini kan kalau di total 400-an family lah. 400 jenis ya. Padahal kan mamalia itu termasuk juga lumba-lumba. Itu kan mamalia, nggak perlu dong dibawa ke dalam kapal. Ya kita anggap aja 400. Lalu berapa yang harus Nuh bawa? Nah, perintah Tuhan adalah untuk hewan-hewan binatang haram yang dibawa adalah sepasang saja.
Dan untuk binatang yang tidak haram di bawah 7 pasang. Kita anggap aja semuanya 7 pasang deh. 7 pasang kali 400 family hewan, jenis hewan. Ada berapa? Kurang lebih 5.600. Kita buletin aja ya, 6.000. 6.000 sampai 7.000 hewan. Mungkin nggak dibawa Nuh ke dalam kapal? 6.000 7.000 hewan ini kurang lebih ya, itu jumlah hewan yang ada di taman safari lah. Cuman yang Nuh bawa itu yang masih kecil-kecil, masih jinak-jinak. Oke, bukan yang kayak di taman safari yang udah gede-gede ya. Jadi masih sangat mungkin sekali, bukan jutaan hewan yang masuk ke dalam kapal ya. Jadi jelas ya, ukuran dan jumlah hewan terjawab. Semoga setelah ini kalian tidak bingung lagi kalau ditanya orang yang aneh-aneh. Nah berikutnya sebenarnya gue mau lebih fokus ke dinosaurus. Karena dinosaurus nih memegang peranan yang bisa dibilang lumayan penting untuk penafsiran kitab suci ya. Kan kata sains modern ya, katanya dinosaurus tuh hidupnya jutaan tahun sebelum manusia ada. Berarti kan sebelum Adam dong ya. Makanya Nuh yang nggak perlu bawa dinosaurus ke dalam kapalnya karena dinosaurusnya udah punah. Kata siapa ya? Kalian harus hati-hati nih sama yang namanya sains modern. Lalu dinosaurus nih ada nggak sih di Alkitab? Kan katanya Alkitab buku sejarah, dari awal bumi diciptakan, semua makhluk, manusia pertama, terus dinosaurusnya ada di mana kalau gitu? Nah, buat ngejawab ini, kita lanjut ke video berikutnya aja nanti, oke? See you on my next video.